Seorang Ganjar Pranowo sangat elegan, apalagi Pak Mahfud MD. Unek-unek rakyat selama ini melihat semua kecurangan demi kemenangan anaknya, akhirnya bansos digelontorkan. Angka-angka dalam sirekap hasil dari Pilpres ini sudah dipatok sebelumnya. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, Rabu, tanggal 27 Maret 2024, di persidangan Mahkamah Konstitusi, seolah-olah menjadi panggung teater bagi seorang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta tim hukumnya. Ganjar, Mahfud, dan seluruh tim hukumnya mengkuliti habis-habisan abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres tahun 2024. Entah kenapa saya puas. Seorang Ganjar Pranowo sangat elegan, apalagi Pak Mahfud MD. Sebagai prinsipal mereka berdua memberikan wacana, memberikan suatu gambaran mengapa mereka harus tegas datang ke MK, menggugat MK. Satu, membatalkan hasil pengumuman KPU tanggal 20 Maret 2023. Yang kedua, mereka minta pasangan 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Dan yang ketiga, mereka minta ada pemilihan suara ulang keseluruhan di seluruh Indonesia maksimal tanggal 26 Juni. Ini sesuatu yang sangat-sangat menenteramkan hati rakyat Indonesia. Karena inilah sebetulnya unek-unek rakyat selama ini melihat semua kecurangan yang begitu telanjang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan kroni-kroninya untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka. Melalui Ganjar, melalui Pak Mahfud, melalui Pak Todung, melalui penasihat hukum yang lain, ini luar biasa. Seolah-olah persidangan MK senyap, terpukau oleh urean-urean mereka bagaimana seorang Presiden Jokowi melakukan abuse of power. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, mulai pencalonan Gibran melalui MK, bagaimana manuver MK dikuliti habis-habisan, bagaimana peran seorang Anwar Usman. Kemudian politik gentong babi, bansos digelontorkan segala penjuru angin tanpa data yang pasti. Data Kemensos dibuang oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mempunyai data sendiri. Bahkan sebagian besar, lebih dari 40 juta katanya, itu tidak berhak mendapatkan bansos. Tapi demi kemenangan anaknya, akhirnya bansos digelontorkan. Ini memang kecurangan yang brutal menurut saya. Sahabat Main TV, apa yang disampaikan oleh Ganjar, Mahfud, Pak Todung, dan lain-lain, ini adalah ekspresi rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar, maupun Prof. Mahfud, maupun Pak Todung Mulya Lubis, bahwa ini bukan sekedar siapa yang ingin menang, siapa yang tidak mau kalah. Tapi ini adalah gugatan rakyat terhadap rusaknya demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan kroni-kroninya. Nah, sekarang berpulang pada hati nurani MK. Kemarin Mas Ganjar juga mengatakan dengan jelas bahwa MK itu adalah guardian of constitution, adalah malaikat penjaga konstitusi. Pernah beberapa kali
MK mengalami kejayaan yang luar biasa. Zaman Pak Jimli, zaman Pak Mahfud MD menjadi ketua MK. Kemudian ada Hamdan Julfa. Setelah itu mengalami penurunan. Masih ingat ketua MK Akil Mukhtar. Akhirnya masuk Hotel Prodeo. Ada lagi hakim MK yang ini kena juga kasus. Nah, yang paling parah, robohnya pilar MK dilakukan oleh Paman Usman. Karena apa? Ada konflik of interest dan melalui cacat etika dan moral meloloskan keponakannya Gibran, memaksakan Gibran menjadi calon wakil presiden. Ini ditandai dengan robohnya pilar-pilar di MK. Nah, sebetulnya dengan gugatan yang dilakukan oleh pasangan 01 maupun 03, ini adalah golden momentum. Momentum yang emas bagi MK untuk kembali menegakkan pilar-pilar Mahkamah Konstitusi. Untuk kembali mendapatkan lagi kepercayaan dari rakyat yang roboh, yang dihancurkan oleh Anwar Usman. Ini penting sekali, karena kalau kita melihat ya, kita kilas balik betapa kotornya, betapa jahatnya kebrutalan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya Pilpres tahun 2024. Bayangkan, tanggal 20 Maret 2024, KPU mengumumkan hasil pemilu, baik Pileg maupun Pilpres. Dasarnya itu adalah perhitungan berjenjang yang katanya sudah 100%. Tapi aneh bin ajaib, Sirekap yang digadang-gadang selama ini oleh KPU, itu teknologi yang sangat modern, ternyata amburadul, jebol, bahkan dihentikan pada titik 80%. Sirekap tidak menyelesaikan tugasnya. Yang membuat kita bertanya-tanya dan kita tertawa terguling-guling. Bayangkan, hasil Sirekap yang 80% ternyata sama persis dengan rekapitulasi manual berjenjang yang sudah 100%. Ini aneh nggak sih? Gitu. Jadi sangat masuk akal sinyalemen atau indikasi dari seluruh pakar IT bahwa angka-angka dalam Sirekap hasil dari Pilpres ini sudah dipatok sebelumnya. 01 dapat sekian, 02 dilonjakkan sekian, 03 dibenamkan sekian. Ini sudah dipaku, berapapun suara yang masuk hasilnya akan sama. Dan ini tugas dari Pak Ganjar, Pak Mahfud, serta kuasa hukumnya untuk membuktikan di MK. Masih ada waktu. Panggung teater persidangan MK itu akan menjadi cermin. Apakah hakim-hakim MK akan kembali menegakkan pilar-pilar demokrasi di Indonesia yang runtuh karena kezoliman, karena arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan kroni-kroninya. Atau sebaliknya, MK semakin membenamkan, semakin mematikan demokrasi Indonesia. Rakyat menunggu, kita semua menunggu dengan cermat. Saya akan mengutarakan apa hasil MK selanjutnya. Sementara ini cukup sekian, kita bertemu kembali dalam Rudi's Mind berikutnya. Sampai jumpa.